Halo Pak Triono, sudah join nih. Sudah hadir ya, alhamdulillah ya. Ya, selamat pagi Pak Triono. Selamat pagi Bapak. Wah, terima kasih banyak nih Pak Triono nih sudah menyempatkan waktunya. Kalau lihat dari backgroundnya kayak nuansa Bali ini Pak Triono. Iya ya, backgroundnya bagus ya Pak. Betul. Kita lagi di Bali. Wow. Terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan waktunya Pak. Iya. Baik, silakan Meta. Oke, Meta yakin nih Pak Agus dan Pak Triono, para profesional sudah nggak sabar untuk mendengarkan sharing dari Pak Triono. Cuman sebelumnya mungkin Meta mau sedikit membacakan profil dari Pak Triono. Pak Triono saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya di OJK. Pak Triono adalah seorang expert di bidang Digital Financial Innovation, perbankan, international business, knowledge management, business intelligence, dan juga risk management. Kita sambut dengan meriah, Pak Triono. Thank you so much, Pak, sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyiapkan waktunya. Mungkin Meta mau sedikit reminder, Pak, waktu presentasi Bapak di 15 menit. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab 5 menit. Nanti mungkin tim kami izin untuk reminder di via chat ya, Pak ya. Oke, saya yakin nih profesional sudah nggak sabar untuk mendengarkan Pak Triono. Oke, oleh karena itu waktu sudah tepat saya persilakan. Yang antusias mendengar Pak Triono semua ketik yes dong, ketik yes semua. Yes ya, antusias nih dengan Pak Triono. Semua ketik yes. Siap. Saya sih yes gitu ya. Kalau Pak Triono nggak usah Pak. Iya. Oke, silakan waktu dan tempat Pak Triono. Silakan. Terima kasih Dr. Agus, Mbak Meta, Bapak Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau di Bali katanya Om Swastiastu ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi Bali ya. Terima kasih atas undangannya bagi kami, dan tentu saja saya sedang ada acara, jadi kebetulan saya pamit keluar untuk menemui Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menyempatkan diri sebentar, setengah jam barangkali ya, untuk bisa menemui para profesional di sini ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada keterbatasan dan sebagainya. Ini sebagai upaya dari saya untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi rekan-rekan di kampus maupun di luar kampus ya, semuanya. Saya kira mungkin fintech society dan sebagainya, saya kira mungkin selalu saya layani dengan baik, insya Allah. Memang tugas saya ada di situ. Oke, mohon maaf juga gara-gara saya mungkin agak sedikit delay acaranya, kembali ke masalah keterbatasan aturan waktu di sini, sehingga saya harus duduk dulu sit-in di dalam karena ada pembukaan, dan setelah itu saya bisa kabur sebentar. Oke, tidak berpanjang-panjang lama karena 15 menit barangkali ya. Saya ada sedikit tayangan yang mungkin bisa memberikan guidance tentang apa yang akan saya sampaikan. Tapi intinya kalau ada kekurangan atau mungkin ketidakjelasan, kita bisa ngobrol lebih jauh Pak. Saya boleh diundang ke kampus, saya bisa juga nanti kita ngobrol di Infinity ya. Namanya adalah Innovation Hub dari OJK. Mari kita bisa lakukan di situ. So very open, karena terus terang saja dunia inovasi ini luar biasa ya Pak. Jadi dengan jatuhnya SVB dan sebagainya, ada 3 bank lagi yang kemudian menyusul. Itu saya kira mungkin kita tercengang ya. Dari artinya perubahan demikian cepat, 48 jam saja sudah bisa menjatuhkan sebuah bank, dan saya kira demikian juga dengan yang namanya crypto exchange FTX yang kemarin juga sama ya. Jadi artinya kerentanan itu di sana, kerentanan terjadi. Jadi artinya kan dengan adanya speed of change yang demikian besar, demikian cepat, rasa-rasanya memang ada sebuah risiko yang timbul. Selain kalau ada satu statement katanya di satu buku yang saya pernah baca itu, The Future of Crime, yang disebutkan bahwa di dalam adanya inovasi yang luar biasa ini, tapi threat-nya juga escalate ya. Jadi artinya kan ternyata ada risiko yang meningkat.
Ya, salah satunya ini dengan speed of change yang demikian besar sehingga tidak unpredictable, terjadi sesuatu dan akhirnya akan terjadilah risiko-risiko yang betul-betul tidak bisa kita manage. Nah, ini yang harus kita siap dengan segala sesuatu. Intinya pelajaran yang dari dulu kita bilang bahwa perbankan kolaps itu butuh waktu, saya kira sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah hitungannya sudah demikian cepat ya, demikian tidak bisa kita cegah gitu. Nah, ini yang kita harus betul-betul antisipasi para bankers bagaimana mengelola aset dan portfolio. Baik, mungkin kita bicara mengenai inovasi di sini memang hal-hal yang setelah kita amati ya Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali orang mengklaim bahwa dia sudah berinovasi, padahal sebetulnya menurut kami ya ada tiga step paling tidak. Jadi ada yang namanya revolution, ada renewal, sama reinvention. Nah ini saya kira mungkin kalau kita bicara revolution itu kan sesuatu yang drastically change ya, terjadi yang betul-betul drastis. Sementara kalau renewal ini relatively ya hanya sekedar pembaharuan. Pembaharuan ini juga bisa diperbedakan karena yang namanya inovasi dengan otomasi gitu ya. Kita lihat kalau kita di gerbang tol kita hanya menggantikan antara orang yang menjaga gate dengan otomatis gitu. Saya kira hanya sekedar automation ya, bukan innovation. Tapi kalau kemudian kita tidak perlu lagi menggunakan kartu untuk masuk ke dalam tol, itu baru kemudian innovation karena semuanya sudah masuk ke dalam misalnya GPS tracking atau kemudian mungkin pakai NFC card dan sebagainya, itu baru kemudian ada sedikit innovation di situ. Jadi betul-betul memang semua orang mengklaim bahwa dia sudah innovated gitu ya, tapi ternyata tidak semua ya. Karena betul-betul inovasi itu ada sesuatu yang perlu persiapan, perlu anggaran dan tentu saja ide-ide baru yang muncul. Jadi how innovation itu come up itu adalah karena ada ide baru. Nah, sayangnya memang tidak semua ide baru ini bisa menjadi ide bintang ya, karena kembali ke beberapa literatur dibilang bahwa sekitar hampir 80% ide bagus itu hanya masuk ke dalam laci. Kenapa? Karena ternyata tidak disupport oleh lingkungannya, tidak disupport oleh bosnya gitu ya. Jadi ada anak buah yang inovatif, kemudian dalam lingkungan yang tidak suportif ya mati dia. Nah, saya kira inilah yang kemudian menjadikan sebuah industri kreatif yang ada di dunia mendesain strukturnya pun demikian fleksibel, kemudian juga dia bisa langsung mengakomodasi inovasi-inovasi ini. Juga saya kira mungkin ini juga perlu infrastruktur yang memadai ya, tidak hanya sekedar dari culture-nya tapi juga dari infrastruktur IT dan sebagainya. Kami di OJK ini salah satunya mungkin satu hal yang agak ironis ya, kita mau masuk ke dalam bidang yang namanya supervisory technology. Kita mau masuk ke dalam big data analytics. Tapi begitu kita lihat perangkat IT yang kami punya ternyata tidak mendukung hal itu. Begitu ada sekian juta calculation itu kemudian dia sudah hang. Nah ini adalah ironik ya. Artinya kan kita harus betul-betul berhati-hati ya dalam hal ini. Kita harus all out ya, tidak hanya sekedar jargon saja baru kita berinovasi, tapi semua struktur harus dipersiapkan menuju hal tersebut. Next please. Ini ya saya kira mungkin ada beberapa timeline ya, tidak perlu saya jelaskan. Saya yakin teman-teman sangat ahli dalam hal ini, tapi betul-betul yang namanya inovasi ini terjadi di semua sektor. Banking sudah pasti, tapi saya kira mungkin dengan ada kebutuhan teknologi itu semua tertrigger untuk melakukan inovasi. Kami juga di OJK seperti itu sama. Kami sekarang sudah melakukan kajian misalnya adalah mengenai DLT e-licensing. Jadi kita menggunakan proses untuk perizinan dengan menggunakan distributed ledger. Saya kira mungkin by konsep ini sangat visible. Cuman memang agak sedikit tantangannya tidak kecil ya, karena kita kebiasaannya sudah masih paper based, kemudian sekarang harus menggunakan paperless ya atau less paper gitu. Ini tidak kecil ya. Tapi saya kira mungkin that's the future. Artinya kalau ke depan, apalagi kalau kita bicara mungkin kita akan pindah ke IKN, which is sebagian besar kita akan ada di Jakarta gitu ya. Dan saya kira mungkin peredaran digital data ini tidak akan terhindarkan ya terus terang.
Jadi misalnya katakanlah kita bicara e-licensing tadi, kita menggunakan proses distributor trader, kita bisa bekerja walaupun kita berbeda office ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian yang lain-lain saya kira ya luar biasa ya. Kita jelas salah satu temuan atau apresiasi dari World Bank terhadap OJK bahwa kami dikatakan sebagai institusi yang sangat kaya dengan data. We are very rich on data. Tapi masalahnya apa? Itu tadi. Bagaimana kita melakukan analitik terhadap data tersebut supaya kita bisa memperoleh sesuatu. Sama dengan perbankan. Saya waktu itu pernah ada di acara di Perbanas, saya bilang bahwa coba dibayangkan. Yang namanya perbankan itu sudah berdiri, Bank BRI itu sudah 107 tahun, ya, hampir lebih dari 100 tahun. Sementara fintech ini baru keluar tahun 2017, 2016 ya. Nah, atau paling lama 10 tahun lah, 2010 gitu. Nah, fintech itu yang sudah baru keluar 2010, mereka sudah punya data yang luar biasa banyak. Dan mereka bisa mengutilisasi data, mengkapitalisasi data menjadi bisnis. Nah, harusnya perbankan yang sudah 100 tahun, bayangkan berapa banyak data yang mereka punya, berapa banyak utilisasi yang bisa dilakukan. Jadi potensinya luar biasa di perbankan ini. Artinya apa? Jangan-jangan dari situ ada bisnis baru dengan perbankan. Artinya ada potensi bisnis yang belum tereksploitasi. Nah, menurut saya sih suatu hal yang jangan kita terlena. Ya. Artinya dulu orang mencari bisnis duluan. Sekarang mencari data duluan, baru bisnis belakangan. Nah, ini yang menjadi pendekatan yang harus kita ubah ya. Jadi perbankan jangan sia-siakan yang namanya data. Harus betul-betul ada kesempatan untuk melakukan analytics. Next please. Nah, ini adalah fenomena yang sangat mengharukan ya buat kami ya. Terus terang saja ya, karena apa? Pada saat yang lalu ya kita melihat bahwa perbankan itu selalu top of mind. Jadi tidak ada suatu orang pun yang tidak punya pemikiran bahwa dia harus ketemu bank. Wajib ketemu teller, wajib ketemu kantor kas, wajib ketemu kepala kantor dan sebagainya. Jadi dia wajib datang ke kantor. Itu top of mind. Bank itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi kemudian setelah adanya pergeseran bisnis digital, ya, kemudian ada degradasi dari top of mind ini. Tidak lagi bank, tapi justru penyedia layanan yang lain. Misalnya katakanlah saya sekarang bicaranya mungkin kalau mau beli tiket, saya tiket ke tiket.com gitu atau Traveloka gitu. Bank saya mana ya? Bank saya ya udah nanti aja dia akan melakukan pembayaran gitu. Dan saya juga tidak pernah datang ke bank secara rutin ya karena semua sudah by aplikasi gitu. Nah, semua pembayaran juga tidak 100% lewat bank ya. Tapi ada beberapa switching company atau mungkin e-money dan sebagainya yang mempermudah. Jadi saya bisa naruh dompet saya di wallet, kemudian wallet itu saya sebarkan untuk berbelanja digital. So, bank ini kemudian menjadi second layer. Ya. Nah, ke depan ini kalau sudah ada super apps lagi yang kemudian menjadi lifestyle center istilah saya, itu bank menjadi third layer lagi atau mungkin asuransi juga sama third layer, fourth layer. Dan nanti tiket.com juga akan menjadi second layer lagi. Karena apa? Ada sebuah super app yang bisa menampung semua kebutuhan kita dan disitulah kita kemudian bisa berinteraksi. Gampang kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dari situlah kemudian ada perbedaan-perbedaan yang sangat serius ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Tidak berarti bank akan hilang, tidak. Tapi fundamentalnya sudah berbeda. Artinya dulu apa-apa harus dilakukan, sekarang tidak. Ya, harus betul-betul kita perhatikan di situ. Jadi pergeseran positioning dan pergeseran bisnis dari perbankan tersebut. Jadi yang harus kita betul-betul waspadai. Bagi bankers tidak bisa Anda selalu berkaca pada masa lalu. Anda masih berjaya zaman dulu. Mungkin sudah menjadi another kind of services gitu. Jadi just a service, bukan lagi sebuah prime institution gitu ya. Ini yang kita harus perhatikan. Ya, ini saya bicara mengenai institusi retail business ya, bukan yang wholesale business. Tapi jangan-jangan nanti wholesale business juga ke depan akan besar karena terus terang saja saya juga mendapatkan informasi bahwa trade financing yang di bank ternyata sekarang sudah tidak diminati. Orang lebih baik kalau misalnya setelah ekspor dia langsung melakukan transfer TT saja selesai.
LC dan sebagainya agak sedikit kurang diminati sekarang. Apalagi nanti pakai blockchain payment system ya, itu sudah langsung luar biasa. Next please. Nah ini adalah sebuah bisnis model apa yang terjadi seperti yang tadi kami sampaikan dengan Super App itu sudah menjadi sebuah lifestyle center ya, financial service ada di situ. Kemudian saya juga bisa tahu data kesehatan saya, data transportation saya, rute saya mau kemana. Jadi the whole life dari saya lifestyle menjadi sebuah dashboard saja. Ini yang kemudian saya kira mungkin akan berkembang. Nah, siapa yang akan masuk ke situ duluan, saya kira dia akan bertanya ya. Ada beberapa kolaborasi yang sudah masuk ke situ. Yang kemudian penting di sini adalah sebetulnya adalah masalah customer centric. Ya. Nah, terus terang saja dulu yang namanya customer itu adalah sebuah sesuatu yang dianggap sebagai tidak terlalu penting. Tapi dengan adanya digitalisasi, customer itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Di samping dia memang menghasilkan data, yang kedua adalah dia harus betul-betul mendesain layanannya sesuai dengan keinginan. Jadi deposito sesuai dengan keinginan saya. Tabungan di bank sesuai dengan keinginan saya. Jadi betul-betul ini perbedaannya ya, sentralisasi antara layanan customer dengan layanan yang akan datang seperti apa. Kemudian berikutnya berapa menit lagi ya? Tolong di-remind saya kalau memang masih sudah waktu yang stop ya. Nah ini adalah banking as a service, ini juga sebuah yang menurut saya penting sekali kita harus waspadai karena apa? Kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya banking itu tidak hanya sekedar purpose, tapi juga dia bisa memberikan layanan tambahan kepada kegiatan lainnya ya. Misalnya katakanlah mungkin ada kegiatan terkait dengan perjalanan, kemudian bank itu menjadi additional service ya, menyediakan additional service. Jadi ini penting sekali kita harus pelajari karena beda banget ya antara tadinya bank itu sebagai titik sentral, epicentrum dari gempa gitu, tapi sekarang dia menjadi periperal, menjadi sebuah bisnis tambahan. Ini penting kita harus lakukan karena itu tadi kalau Anda tidak melakukan modernisasi bisnis dan perubahan strategi, saya yakin Anda tidak akan berhasil ya, karena Anda selalu berpikir bahwa Anda adalah center of the universe gitu, maka tidak seperti itu. Nah, ini kita harus betul-betul perhatikan. Ini sekarang dengan adanya API ya. API itu betul-betul membuat koneksi antara satu tempat ke tempat lain secara direct. Nah, ini nggak mungkin kita kalau kita tidak melakukan provider service yang all out ya. Jadi dengan adanya API connection ini betul-betul sebuah terobosan yang bisa mengubah whole transaction ya. Tadinya kebetulan bank itu sebagai sebuah closed system, sekarang jadi open system. Barangkali ya suatu saat kita harus membayangkan sebuah bank yang memang hanya betul-betul berbentuk aplikasi berbentuk aplikasi saja yang tidak ada fisiknya. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Karena kalau sudah begini berarti kita pengawasannya pun juga berdesar ya, agak sedikit sulit karena kita tidak bisa secara fisik memegang aktivitasnya. Mungkin saya stop di situ, barangkali kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Triyono ya sudah bersedia untuk memberikan sharingnya nih ya. Jadi tadi Meta mencatat ya banyak banget sekarang saat ini emang digital sudah berubah. So, masyarakatnya juga sudah berubah. Data itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting banget ya Pak Triyono ya. Sama ya memang company harus sudah ke arah customer centric ya. Memang bahwa customer itu udah memang nomor satu ya, benar ya Pak Agus juga ya? Ya, Meta. Yes. Saya ada satu pertanyaan mewakili ribuan peserta nih Pak Triyono nih. Oke, siap. Jadi tahun lalu itu kan POJK keluar blueprint transformasi digital perbankan. Jadi salah satu kita undang Pak Triyono, kita pengen tahu nih Pak,
Karena di dalam POJK tersebut kan didorong perbankan melakukan assessment tingkat kematangan digital. Dan setahu saya beberapa bank juga sudah ke kita ya bertanya assessment-nya seperti apa. Pak boleh menjelaskan ke Pak? Artinya apakah itu mandatori perbankan harus di-assess tingkat maturitas? Kedua, apakah diperlukan independent body, apakah diperlukan independent party gitu ya untuk melakukan assessment? Contoh kayak misalnya ISO 27, kan dia tidak bisa klaim sendiri, ada certification body gitu ya. Nah, kemudian apakah bank itu secara rutin juga melapor terkait dengan hasil assessment? Itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih Pak. Kita undang Bapak. Silakan Pak, silakan. Ya, sebetulnya kan kita juga tetap menerapkan yang namanya risk management dalam penggunaan IT system yang ada di bank. Artinya selalu menggunakan risk management ya. Pendekatan kita bahwa risiko akan timbul pada saat kita menggunakan aplikasi yang ada di semuanya di cloud di semuanya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai open banking atau mungkin bank yang tidak tertutup ya, bank memang melakukan connection ke beberapa pihak, tentu saja vulnerability-nya ada di sana. Jadi kita juga belum lagi ada bank yang masuk ke dalam internet system. Berarti kan di situ ada namanya cyber risk dan sebagainya. So tipikal dari profil risikonya akan berbeda antara bank yang tertutup dengan bank yang terbuka. Nah, oleh karena itu menurut kami kita mewajibkan mereka untuk paling tidak melakukan pertahanan diri. Jadi artinya apa? Kita meminta mereka melakukan self assessment, kemudian juga mereka melakukan yang namanya penetration testing misalnya dan seterusnya. Jadi artinya ini adalah kewajiban termasuk pemenuhan ISO 27001 dan sebagainya. Saya kira mungkin banyak sekali ISO yang kita sudah sebut ya. Dan kami menerapkan yang namanya teknologi neutrality, Pak. Jadi artinya tidak kita menyebutkan merek, tidak kita menyebutkan teknologi, tapi yang penting adalah keamanan. Itu yang kita lihat. Nah, jadi ini dari sisi pelakunya, artinya dari sisi pelaku usahanya di situ harus melakukan self defense dan sebagainya dengan standar yang put in place dengan assessment dari kita dari OJK. Nah, di sisi lain ada yang namanya pengawasan dari kita. Nah, kita juga melakukan audit secara berkala terhadap beberapa pihak yang memang dianggap sebagai vulnerable untuk melakukan kegiatan secara cyber tadi. Jadi artinya di sisi lain kita memiliki memberikan kewenangan untuk melakukan self assessment, tapi di satu lagi OJK juga secara aktif melakukan pengawasan. Tentu saja kita juga melihat tadi berdasarkan reporting karena yang namanya pengawasan OJK itu report based ya. Begitu ada hasil assessment secara self assessment, kemudian ada incident reporting system dan sebagainya, kita akan kaji. Begitu ada incident report dan sebagainya, kita akan tindakan apakah kita akan melakukan audit langsung kepada bank tersebut atau tidak. Jadi artinya ini adalah timbal balik yang dilakukan oleh kita sistem. Jadi takes two to tango, Pak. Artinya kan dari industrinya melakukan self assessment, tapi kami juga di industri di regulator asal actively melakukan audit terhadap kinerja IT yang ada di lembaga keuangan. Demikian Pak Agus. Pak Triyono, saya mohon maaf Pak. Ya. Kita bicara ISO 27 kan framework-nya jelas, ada 14 aneks dan sebagainya. Di dalam POJK itu dia ada 6 domain ya. Pertama adalah data, teknologi, kemudian ada risk management, IT risk management, pentest dan sebagainya, ada collaboration, ada institutional arrangement, dan juga customer. Nah, seringkali bank juga bertanya ke kita nih, misalnya acuannya, indikator pertanyaannya, adakah OJK selain mengeluarkan tadi 6 domain tadi, ada semacam aturan lebih yang kita bisa pelajari Pak? Ini mohon maaf nih Pak. Agak teknis nih Pak. Ya, seperti kami sampaikan tadi, kita punya namanya RMT ya, risk management dalam menggunakan teknologi informasi. Dia sebagai white book lah Pak ya yang akan kita pakai. Jadi please rekan-rekan mengacu ke arah sana. Cuman masalahnya nanti kita kan kadang-kadang beda.
antara cara berpikir otoritas dengan cara berpikir pelaku usaha. Nah, ini yang kita harus temukan. Artinya kan jangan sampai nanti ada beda interpretasi, beda persepsi. Iya. Yang jelas semua menggunakan sumber yang sama dengan beberapa dokumen. Salah satunya adalah ISO standar. Tapi kita tentu ada beberapa hal yang kita tambahkan dalam hal itu terkait dengan bagaimana memperkaya dan mempertajam supaya nanti bisa lebih efektif lagi. Demikian Pak Agus. Tadi menarik sekali ya Pak ya. Gimana nih Meta? Baik kalau gitu. Mungkin dari Pak Agus akan ada sedikit summary perihal tadi yang Pak Triyono sampaikan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu peserta event ini ya, bahwa Multimetrics itu kita campaign udah sekian tahun ya, bahwa di dalam organisasi yang mereka sedang dalam perjalanan menuju ketika mereka digital transformation itu kan ada kata transformation. Kalau kita bicara transformation itu kan bicara terkait dengan perubahan sebenarnya. Nah, perubahan itu ingin menjadi digital enterprise. Nah, selalu kita campaignkan bahwa ketika organisasi yang mengejar teknologi tapi dan prosesnya tidak dibentuk, ini menjadi problem. Ya, banyak sekali di Multimetrics kita mendapatkan pelanggan-pelanggan yang ingin menerapkan sesuatu, misalnya ya, Pak, kita ingin menerapkan agile nih. Seringkali saya menemukan juga organisasi susah gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Tri salah satunya adalah bahwa di dalam digital transformation jangan lupa ya, ada people, proses, teknologi. Satu. Yang kedua, ketika penggunaan teknologi dengan big data ya harus pursuing new business model. Karena kalau kita nggak bisa create satu business model, itu pun juga jadi useless. Nah, untuk pursuing business model, itu kan perlu inovasi di sana ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya mau sampaikan ya, kalau dalam organisasi pendekatannya adalah command and control, inovasi nggak bakal ada. Inovasi muncul ketika timnya itu adalah self-organizing. Ya, disitulah kita belajar tentang agility dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tadi satu pesan yang konfirmasi ya dari OJK pun juga dengan demikian. Kemudian dia mention lagi terkait dengan inovasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu nih kalau yang ada di BUMN atau perusahaan swasta, jadi ketika sedang bertransformasi digital, jangan hanya terfokus kepada digital ya. Ada people, proses di sana yang harus dikembangkan.